Kalau saya meninggalkan kenyamanan dari Australia pulang ke Jakarta, nggak ada apa-apanya dibandingin pengorbanan Yesus meninggalkan sorga untuk jadi manusia dan mati untuk dosa kita. Filipi 2. Hendaklah kamu, dalam ayat kelima, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan, Yesus aja meninggalkan semua rasa nyaman untuk mati buat kita. Saya pengen conclude dengan ini. Mungkin kita berpikir bahwa ketika kita mau menghidupi panggilan Tuhan atau rencana Tuhan dalam hidup kita, merupakan sesuatu yang nyaman, cocok buat kita. Biasa kan kita gitu ya, kita kalau kerja, gue cocok di sini gitu. Hal yang kita sukai gitu dari awal, sejak awal, excited, kita suka. Dan buat kita tuh easy, gampang mengerjakannya. Tapi saya belajar dalam hidup saya, justru ketika Tuhan memanggil saya, hal yang pertama adalah justru saya harus keluar dari rasa nyaman. Dari hidup yang mewah, dari hidup yang serba berkecukupan, saya harus mulai dari bawah. Tuhan memanggil saya untuk keluar dari rasa nyaman. Tahukah Anda, sejujurnya pada awal-awal waktu saya sedang merintis Yayasan Tangan Pengharapan, di tahun pertama 1, 2, 3, saya sempat berpikir, setelah jalan kurang lebih 3 tahun waktu itu ya, lebih baik saya nggak usah ke pedalaman deh. Saya kirim aja staf kameramen yang pergi. Kan cuma butuh ambil gambar, nanti saya di Jakarta saya tinggal lihat videonya. Kenapa begitu? Karena saya harus keluar dari rasa nyaman kalau saya ke pedalaman. Saya itu orangnya jijian. Dan gak suka kotor dan berantakan. Nah, ketika harus ke pedalaman, itu yang pertama melelahkan. Perjalanannya jauh, makan waktu. Transportasinya ganti-ganti. Kotor. Kapal yang saya tumpangi penuh dengan ludah. Ada satu kali itu satu kapal kayu dari Padang ke Mentawai, saya harus nyebrang 10 jam itu di malam hari. Itu bersama dengan ternak-ternak, bayangin. Baunya kayak apa? Nggak ada sofa. Duduk tuh kursi plastik yang udah pecah-pecah. Dan nggak bisa tidur semalam-malaman. 10 jam. Nggak enak. Jauh. Makan waktu. Dan medannya nggak mudah. Waktu ke Papua, saya ingat tuh, saya nyebrang naik kapal laut. Dari Biak ke Manokwari kalau nggak salah. Zaman itu masih naik kapal laut. Kami kan traveling dengan budget seadanya. Tahu saudara? Itu orang-orang makan sirip pinang, buang ludah di mana-mana. Nggak ada 10 cm, nggak ada ludah tuh nggak ada. Jadi saya nginjak lantai itu dengan, aduh, ini ludah orang semua nih sepatu gue gitu kan ya. Begitu masuk ke dalam kapal, saya kaget. Jalan buat kita penumpang lewat aja tuh ditidurin sama orang-orang. Mereka tidur dan duduk dengan kain tikar digeletakin. Mereka hamba sama anak-anak mereka di lantai kapal gitu. Jalan aja susah, baunya minta ampun. Masuk ke kapal laut, kita udah bayar yang VVIP, dalamnya kecoa semua. Sampai di Manokwari, saya tinggal di rumah orang. Minta maaf, namanya sederhana tapi luar biasa. Kamar dia kasih kita pakai, itu ada AC. Saya juga heran. Orang sederhana tapi kamarnya ada AC, luar biasa. Saya udah pikir oke lah, mantap lah ini. Begitu mau ke kamar mandi ada tantangan. Antara rumahnya dan kamar mandinya agak jauh. Ada anjing di situ. Nah, saya takut anjing. Kalau anjingnya kayak cocok gitu tenang, saya suka. Saya pegang-pegang, lucu teddy bear. Tapi kalau anjingnya agresif kayak kancil gitu ya, yang guguk-guguk, bawel, terus mau jilat, mau nomplok, saya takut. Makanya saya agak takut sama orang agresif. Nah, jadi saya tiap kali mau ke toilet suruh Jojo yang temani. Mandilah kami berdua. Suami istri toh. Nah, yang masih single jangan. Ya.
Begitu sampai di kamar mandinya, gelap. Lampu kuning remang-remang. Ada bak mandi besar sebesar peti mati. Toiletnya jongkok tapi injakannya rata sama lantai. Bingung kan? Kita ini tantangan. Saya besar, ke toilet tuh duduk. Begitu suruh jongkok, kesemutan gak bisa bangun. Pas mau mandi, saya pikir udahlah, kan gelap gak lihat apa-apa. Mandi aja. Keramas, sikat gigi segala macam. Oke, aman. Tidurlah kami.